Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan suci Ramadan ini kita semuanya masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu berupa umur yang panjang, sehingga dengan umur inilah kita semuanya bisa berbuat, bisa beramal, dan bisa minta ampun daripada kesalahan-kesalahan kita yang telah kita laksanakan sebelumnya ini. Mudah-mudahan kenikmatan ini masih berlanjut sampai akhir bulan puasa, sehingga akhirnya dengan akhirnya bulan puasa nanti kita akan lebih bisa banyak mendapatkan yaitu amal-amal yang kita usahakan selama bulan Ramadan ini. Para hadirin, semua manusia itu pasti mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai yaitu angan-angan yang mestinya harus tercapai. Umpamanya nanti akan menjadi petani, nanti ingin menjadi pedagang, nanti ingin menjadi mubalek, nanti akan menjadi guru, nanti keinginannya untuk menjadi kiai, dan lain sebagainya. Itu semuanya suatu angan-angan yang diharapkan, tapi tidak akan tercapai kecuali dengan pengorbanan yang harus dilalui. Pengorbanan itu berbeda-beda mestinya. Apa yang dikorbankan oleh seorang petani juga lain daripada apa yang dikorbankan oleh seorang pedagang, ataupun seorang guru, ataupun seorang mubalek, ataupun seorang kiai. Jelasnya semuanya itu harus diikuti dan disertai dengan pengorbanan yang banyak. Itu barulah apa yang dicita-citakan itu nanti itu katakan berhasil. Petani atau ingin menjadi seorang petani tapi tidak mau berpayah-payah, malas-malas, tidak mau mengeluarkan biaya, juga tidak akan pasti dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Begitu juga pedagang tidak mau berpayah-payah, tidak mau modal yang banyak, dan tidak juga mau bersegera dan lain sebagainya, pasti juga tidak akan tercapai apa yang dicita-citakan. Begitu juga seorang guru, dan begitu juga seorang mubalek maupun seorang kiai. Yang penting semuanya itu perlu untuk pengorbanan yang banyak. Marilah kita sejenak meneliti tentang pengorbanan para pendiri pondok. Di antaranya adalah Trimurti, yaitu pendiri pondok modern Darussalam Gontor ini. Apa yang dikorbankan mereka atau beliau-beliau itu sampai katakanlah sekarang kita bisa merasakan hasil daripada pengorbanan mereka. Pada awal-awal berdirinya pondok ini belum ada apa-apa. Dengan niat dan keinginan yang begitu kuat, Trimurti yang sesuai dengan harapan daripada Ibu Trimurti untuk membangkitkan pondok Gontor ini jangan sampai jatuh seperti Gontor yang pertama,
beliau telah berusaha kuat, yaitu pertama, beliau telah mengorbankan apa yang dimiliki oleh beliau. Beliau telah mengikhlaskan, mewakafkan tanah warisan daripada orang tuanya untuk dikorbankan untuk modal Pondok Modern Gontor ini. Kemudian, apakah sudah cukup dengan pengorbanan harta itu atau bondo dalam bahasa Jawanya? Belum. Perlu untuk yaitu pengorbanan lain. Beliau ini di dalam awal-awal berdirinya pondok selalu mengorbankan tenaganya. Teman-teman beliau tidak banyak. Di awal-awal berdirinya pondok ini, Pak Sahal, termasuk Pak Zainuddin Fanani, terutama Pak Sahal, itu mengorbankan tenaganya. Waktunya seolah-olah sehari semalam. Pagi, sore, siang, dan malam. Waktu beliau itu adalah dikeluarkan untuk mendidik anak-anak kecil, untuk membimbing, dan untuk mengarahkan, untuk supaya mau mengikuti ajaran-ajaran beliau dengan maksud untuk membuka dan mengembalikan pondok ini supaya bisa berdiri lagi. Itulah tenaga mereka atau beliau yang dikorbankan di dalam yaitu menghidupkan daripada Pondok Modern Gontor ini. Kemudian apa yang dikorbankan oleh beliau itu, pikiran beliau itu tidak habis-habisnya untuk memikirkan pondok. Siang dan malam beliau selalu bermusyawarah. Bagaimana kemajuan pondok ini selanjutnya, bagaimana langkah-langkah yang perlu dilaksanakan, itu selalu difikirkan oleh beliau, seolah-olah beliau itu sampai tidak sempat untuk memikirkan keluarganya. Pikiran beliau selalu digunakan untuk memikirkan pondok. Tiap hari yang difikirkan adalah pondok, bagaimana supaya pondok ini betul-betul berlanjut dan maju. Itulah yaitu pengorbanan beliau. Selain harta yang sudah saya sebutkan, termasuk hasil ataupun warisan dari orang tuanya yang diwakafkan, tenaganya pun beliau juga dikeluarkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan murid-murid ataupun santri. Begitu juga pikirannya tidak ada habis-habisnya untuk memikirkan, bermusyawarah dan lain sebagainya, mengambil langkah bagaimana sikap dan kelanjutan pondok ini. Itulah yang mereka korbankan atau beliau korbankan di dalam tujuan untuk menghidupkan pondok ini. Kemudian yang sangat lagi untuk kita perhatikan, bahwasanya beliau itu tidak hanya itu yang dikorbankan, sampai tingkatan beliau itu mengorbankan nyawanya. Gini ceritanya, terjadilah pada tahun 48 di Gontor, di daerah Madiun ini terjadilah suatu peristiwa namanya peristiwa Madiun, di mana orang-orang PKI mempunyai kehendak untuk menjadikan Madiun ini daerah PKI dengan usaha membantai yaitu para pejabat-pejabat dan juga kiai-kiai di daerah Madiun dan sekitarnya. Pada waktu itu beliau berdua telah diancam dan telah dimasukkan dalam catatan mereka untuk dibantai. Pada peristiwa itulah beliau mengungsi karena sudah ditentukan dan diancam oleh beliau akan dibantai. Untuk menyelamatkan diri, beliau itu mengungsi ke daerah timur sampai 10 kilo daripada Ponorogo ini, yaitu ke daerah Soko. Di dalam peristiwa itulah terjadilah beliau berdua ini berebut mati. Begini kata Pak Sahal kepada Pak Zar dalam bahasa Jawa, wis jar kowe sing urip, aku tak sing mati.
Bagaimana kata jawab Pak Zarkasi? Enggak, Pak Sahal yang hidup, saya yang mati. Karena saya belum berjasa, tapi Pak Sahal sudah merintis sampai sekarang ini. Maka Pak Sahal saja yang hidup, saya tak mati, yang mati. Berarti dengan dialog ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan beliau berdua itu sampai tingkatan mengikhlaskan nyawanya untuk demi kemajuan pondok ini. Akhirnya ya dengan proses sedikit demi sedikit, dengan kesabaran yang diikuti oleh beliau, pondok ini katakanlah terus mengalami kemajuan sampai katakanlah sekarang ini bisa seperti yang kita lihat ini, tidak lepas daripada perjuangan beliau khususnya dalam yaitu pengorbanan, untuk mengorbankan harta bendanya, untuk mengorbankan tenaganya, untuk mengorbankan pikirannya, dan kalau perlu sampai beliau itu mengikhlaskan untuk mengorbankan nyawanya demi untuk kelanjutan pondok ini. Ternyata akhirnya beliau juga masih selamat dan juga dengan umur yang masih diberikan oleh Allah, akhirnya meneruskan perjuangan dan akhirnya katakanlah berhasil sampai sekarang inilah. Dengan periode selanjutnya akhirnya dengan warisan dan rintisan beliau Trimurti itu, pondok ini menjadi maju seperti sekarang yang kita sekarang bertempat di sini. Saya kira inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.